Bayangkan, bertahun-tahun aku kerja, ngirim uang buat bantu orang tuaku dan adikku. Bahkan aku rela nggak beli banyak hal demi mereka bisa hidup nyaman di kampung. Tapi hari itu, hari wisuda yang jadi impian setiap anak, kursi yang seharusnya ditempati ayah dan ibu justru kosong. Mereka lebih memilih datang ke kontes adikku daripada hadir di momen terbesar hidupku. Saat toga ini menempel di kepala, aku sadar, mungkin selama ini aku hanya jadi mesin penghasil uang bagi keluarga. Bukan anak yang patut dibanggakan. Mulai hari itu, aku berhenti kirim uang. Tapi keputusan itu bukan akhir cerita, melainkan awal dari semuanya. Sebelum kita masuk kisah lengkapnya, tulis kota kalian ya di kolom komentar. Kita absen dulu. Dari mana kalian menonton? Namaku Nadia. Usia 23 tahun. Dan mungkin kalau kalian melihatku lewat di jalan, kalian akan mengira aku sama seperti anak muda lainnya di kota ini. Bekerja, pulang, tidur, lalu mengulanginya lagi. Tapi di balik langkah yang terlihat biasa, ada kaki yang sudah berkali-kali gemetar menahan lelah. Juga hati yang puluhan kali hampir menyerah hanya karena satu alasan. Aku ingin keluargaku di kampung punya kehidupan yang lebih baik dariku. Aku merantau sejak usia 18. Saat teman-teman lain masih minta uang bulanan dari orang tua, aku sudah bekerja sebagai kasir minimarket. Itu pun bukan pekerjaan utama, karena pagi sampai sore aku kuliah dengan beasiswa parsial. Malamnya aku kerja, tengah malam baru pulang. Kadang aku tertidur sambil masih memakai seragam. Kadang aku bangun dengan buku di dada karena ketiduran saat belajar. Kerja sambil kuliah bukan kehidupan yang mulus. Tapi aku jalani tanpa keluhan. Bukan karena aku tidak lelah, melainkan karena ada wajah-wajah yang selalu terbayang di kepala. Ayah, ibu, dan Rani, adikku. Dari gaji yang tidak besar, aku sisihkan hampir setengahnya untuk mereka. Aku tahu di kampung segala sesuatunya serba pas-pasan. Ayah bekerja serabutan, ibu kadang membantu warung tetangga, dan Rani, sejak kecil dia sering ikut lomba. Bernyanyi, menari, sampai kontes kecantikan remaja. Ibu selalu percaya dia punya bakat besar. Dan aku, entah kenapa, ikut percaya. Mungkin karena aku ingin sekali melihat keluarga kami punya satu hal yang bisa dibanggakan dunia. Biar aku saja yang capek. Yang penting mereka bisa tersenyum. Ada hari-hari di mana aku hanya makan mie instan, sementara aku transfer uang ke rumah. Pernah juga aku jalan kaki hampir 1 jam gara-gara uangku tinggal sedikit dan aku harus hemat untuk kirimkan ke mereka. Waktu itu hujan turun, seolah ikut merayakan penderitaanku. Orang-orang berlindung, sementara aku justru berjalan di bawah hujan. Bukan karena aku suka romantisme kesedihan, tapi karena aku tidak punya pilihan lain. Dan di saat seperti itu, aku selalu menghibur diri. Nadia, suatu hari semua ini akan terbayar. Tapi yang tidak pernah kukatakan pada siapapun adalah, setiap pengorbanan itu juga disertai doa. Bahkan ketika aku duduk sendirian di kos kecilku, aku sering menoleh ke langit-langit kamar dan berkata lirih, Allah, kalau boleh aku meminta, kuatkan aku ya. Dan entah kenapa, setiap kali aku mengucapkan itu, selalu ada sedikit kekuatan yang muncul. Seakan lelah itu bukan musuh, tapi pengingat bahwa aku sedang berjuang untuk sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri. Teman-temanku banyak yang heran kenapa aku tidak pernah ikut nongkrong, tidak pernah ikut liburan, bahkan sekadar ngopi pun jarang. Kadang mereka bercanda, Nat, kamu ini hidup atau bertahan hidup sih? Aku hanya tertawa. Mereka tidak tahu rasanya melihat ibu di telepon menangis karena belum bisa bayar listrik. Mereka tidak tahu rasanya mendengar ayah menarik napas panjang sebelum bilang kalau harga sembako naik lagi. Dan mereka tidak tahu rasanya melihat adik yang menang lomba hanya karena aku, diam-diam, menahan diri untuk tidak membeli sepatu baru padahal sepatuku sudah mulai sobek di bagian samping. Aku tidak pernah mengeluh. Mungkin karena dari kecil aku terbiasa menjadi yang paling tua, yang paling harus mengerti. Ketika suara tangis ibu pecah karena lelah mengurus rumah, aku yang mengusap punggungnya. Ketika ayah kalah tender proyek kecil dan pulang dengan wajah kecewa, aku yang memijat pundaknya.
Ketika Rani takut tampil di panggung pertama kalinya, aku yang menenangkannya lewat telepon meski aku sendiri lagi menahan lapar di kamar kos sempit. Itulah hidup yang ku tahu. Memberi, menguatkan, menjadi sandaran. Dan aku lakukan semua itu dengan penuh keyakinan bahwa kelak, ketika waktunya tiba, aku akan melihat kedua orang tuaku berdiri bangga di sisiku. Tersenyum bangga. Mungkin meneteskan air mata bahagia saat aku memakai toga dan menggenggam ijazah. Setelah semua kerja keras ini, setelah bertahun-tahun menabung mimpiku demi mereka, bukankah itu wajar? Namun, kadang keyakinan paling kuat pun bisa retak jika dihadapkan pada kenyataan yang tidak sesuai harapan. Dan aku belum tahu waktu itu, bahwa suatu hari, segala pengorbanan yang kubangun dari air mata, keringat, dan doa tulus, akan jatuh dan pecah tepat di depan mataku. Tapi untuk saat ini, aku masih percaya. Masih menggenggam harapan itu erat-erat. Masih berkata pada diri sendiri, "Tidak apa-apa, Nat, kamu akan bahagia nanti. Mereka pasti akan ada di sana, menyaksikan puncak perjuanganmu." Hatiku belum siap tahu kebenaran. Tapi waktu sedang bersiap menunjukkannya. Pelan-pelan, tanpa aku sadari, cerita hidupku sudah mulai berubah arah. Malam sebelum wisuda, aku berdiri lama di depan cermin kos kecilku. Cermin itu bukan cermin besar seperti di kamar hotel mewah atau salon, tapi cermin tipis yang pinggirannya sudah sedikit mengelupas. Aku merapikan jilbabku berkali-kali, memastikan tidak ada bagian yang miring. Seragam toga sudah tergantung rapi sejak 3 hari lalu. Rasanya hati seperti digigit rasa gugup yang kelewat manis. Campuran bahagia dan cemas, seolah aku sedang berdiri di tepi mimpi yang sudah bertahun-tahun kutanam dengan keringat. Di atas meja kecil, ada 2 undangan. Satu untuk ayah, satu lagi untuk ibu. Aku menatapnya sambil tersenyum tipis. Besok, mereka akan datang, bisikku pada diri sendiri. Aku membayangkan ayah mengenakan kemeja terbaiknya, meski aku tahu kemeja itu sudah agak pudar warnanya. Aku membayangkan ibu dengan jilbab favoritnya, yang selalu ia pakai saat menghadiri acara penting warga kampung. Dan aku membayangkan Rani, mungkin ikut duduk di barisan penonton, tertawa kecil sambil memotretku dengan bangga. Pikiranku begitu penuh harapan sampai tanpa sadar aku menitikan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku merasa ada sesuatu yang bisa kuberikan sebagai balasan dari semua pengorbanan mereka. Selama ini aku selalu merasa hanya memberi dalam bentuk uang, dalam bentuk tenaga. Tapi besok, aku ingin memberi kebanggaan. Aku ingin berdiri di podium itu sebagai bukti bahwa perjuangan kami tidak sia-sia. Aku mengambil ponsel dan menekan nama ibu. Begitu tersambung, suara beliau terdengar tergesa-gesa. "Halo, Nat? Ibu lagi bantu Rani siap-siap buat latihan. Ada apa?" Nada suaranya tidak salah. Ada kebanggaan besar saat menyebut nama Rani. Itu wajar. Rani memang anak yang berbakat. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya aku berharap, meski sedikit saja, suara itu punya nada bangga saat menyebut namaku. "Bu, besok wisuda Nadia. Jangan lupa ya. Undangannya sudah dikirim minggu lalu." "Iya, Ibu ingat." Jawabnya cepat. Tapi besok itu Rani ada latihan final untuk kontes besar minggu depan. Ini bukan kontes biasa, Nat. Banyak sponsor datang. Pelatih bilang kita harus total. Hatiku seperti berhenti sesaat. Aku menarik napas pelan, tetap berusaha tenang. Tapi Bu, kan ini sekali seumur hidup. Nadia udah mimpin ibu dan ayah hadir. Di seberang sana, terdengar suara pelatih Rani memanggil. Ibu terdengar semakin terburu-buru. Iya, nanti ibu kabari lagi ya. Doain Rani juga." "Haya, Bu." Telepon terputus sebelum aku sempat bilang apa-apa lagi. Aku memegang ponsel itu lama. Ruangan kecil kos tiba-tiba terasa lebih sunyi dari biasanya. Udara seolah berhenti bergerak, membuat dadaku terasa berat. Aku duduk perlahan di pinggir kasur tipis, meremas jemari sendiri. Aku ingin meyakinkan diri bahwa ibu hanya tergesa. Bahwa besok mereka tetap akan datang. Bahwa keluarga tidak mungkin melewatkan momen seperti ini.
Tapi ada sesuatu yang mengganggu di dalam dada, seperti bisikan kecil yang mencoba memberi peringatan. Aku menolak mendengarnya. Aku menepis itu jauh-jauh. Enggak, ujarku pelan. Ibu pasti berubah pikiran. Mereka pasti datang. Mereka cuma lagi sibuk. Aku mencoba tersenyum. Seharusnya ini malam yang bahagia. Seharusnya aku tidur dengan hati hangat. Bukan dengan dada yang rasanya seperti dipenuhi air dan perlahan menenggelamkan napasku. Untuk mengusir pikiran buruk, aku membuka lemari kecil dan mengeluarkan sepatu yang akan kupakai. Sepatu itu bukan baru. Aku membelinya second dari marketplace. Tapi masih layak, masih bersih. Aku mengelapnya pelan, seolah itu simbol dari setiap langkah berat yang kulalui selama ini. Dengan sepatu itu aku berjalan menuju masa depan. Pikirku, masa depan yang mungkin belum kaya raya, tapi setidaknya penuh martabat. Tak lama, ada ketukan di pintu. "Nat?" Suara Reza, teman kerjaku, terdengar dari luar. Aku membuka pintu dan melihatnya membawa sebungkus roti tawar dan susu kotak. "Aku tahu kamu pasti lupa makan," katanya sambil terkekeh pelan. Aku tertawa kecil, meski hatiku masih kusut. "Terima kasih. Kamu baik banget sih." Reza duduk di kursi plastik satu-satunya di kamar kosku. "Besok kamu wisuda. Kamu harus bangga sama diri sendiri. Sedikit lagi kamu bisa napas lega." Aku menatap roti di tanganku. Kamu pikir orang tuaku bakal datang?" Reza terdiam sejenak. "Aku yakin mereka tahu ini penting. Mereka orang tua kamu." Jawaban itu sederhana. Tapi entah kenapa, aku menangkap sedikit keraguan di matanya. Dan keraguan itu seperti menetes perlahan, meresap ke dalam hatiku. Aku mengalihkan pandangan, pura-pura tidak melihatnya. Setelah Reza pulang, aku menyiapkan toga dan kemeja sekali lagi. Lalu rebah pelan di kasur. Mataku tetap terbuka lama. Lilin harapan terus menyala dalam dadaku. Dan aku memeluknya seperti memeluk satu-satunya hal yang membuatku terus percaya bahwa semua pengorbanan ini tidak sia-sia. "Besok mereka pasti datang," bisikku sebelum akhirnya tidur. Di luar jendela, angin malam berhembus lembut. Tidak memberi jawaban, hanya membawa sunyi yang membuatku bertanya-tanya dalam hati. Apakah cinta selalu harus diuji dulu sebelum dipercaya sepenuh hati? Pagi itu, udara terasa berbeda. Matahari belum tinggi, tapi sinarnya sudah menembus jendela kosku seperti tangan lembut yang membangunkanku dari tidur paling gelisah dalam hidupku. Aku bangun lebih cepat dari alarm. Sebenarnya aku tidak pernah benar-benar tertidur penuh. Hati yang dipenuhi harapan campur cemas membuat setiap detik terasa panjang. Seperti waktu sengaja berjalan lambat untuk memaksa aku merasakan semuanya. Aku mandikan wajahku dengan air dingin, berharap itu cukup untuk menyingkirkan bekas tangis yang sempat keluar dini tadi. Tidak banyak, hanya 1-2 tetes yang jatuh tanpa disadari. Aku berdiri lama di depan cermin, memastikan toga terpasang sempurna, kerudung rapi, dan tidak ada lipatan kecil di jas hitam yang kupinjam dari seorang teman karena aku tidak ingin membeli yang baru hanya untuk sehari. Hari ini harus sempurna. Aku tidak akan membiarkan rasa ragu merusaknya. Di perjalanan menuju kampus, suara klakson, motor berderit, dan hiruk-pikuk pagi Jakarta terdengar seperti paduan suara yang mengiringi langkahku. Setiap langkah terasa ringan sekaligus berat. Ringan karena mimpiku seperti sedang menunggu di ujung jalan. Berat karena aku masih membawa harapan tentang kehadiran 2 orang yang paling aku sayangi. Sampai di pelataran kampus, suasana penuh kebahagiaan. Mahasiswa berfoto dengan toga. Orang tua mengabadikan momen dengan senyum bangga. Sanak keluarga membawa bunga dan boneka wisuda. Semua terlihat hangat, indah, dan mesra. Aku berdiri sejenak, menatap kerumunan itu dengan senyum kecil yang pelan-pelan berubah menjadi sesak tanpa kupahami. Aku mengeluarkan ponsel, mengirim pesan ke ibu. "Bu, Nadia sudah sampai. Nanti duduk di area depan sisi kiri ya." Ibu sama ayah dijalankan. Centang 1. Tidak langsung dibaca. Aku menelan ludah, menunggu beberapa detik yang terasa seperti menit panjang. Tak lama aku melihat Reza melambaikan tangan. "Nat,
Panggilnya sambil tersenyum lebar. Sini. Ayo foto dulu. Aku tersenyum dan berjalan menghampirinya. Nanti aja, Re. Aku mau cari tempat duduk orang tua dulu. Dia mengangguk, meski aku bisa melihat kecemasan samar di matanya. Iya. Semoga mereka cepat sampai. Aku masuk ke aula besar. Deretan kursi tersusun rapi. Di bagian depan, kursi untuk mahasiswa. Di belakangnya deretan kursi untuk keluarga. Aku duduk di barisan mahasiswa, dan mataku otomatis mencari dua kursi yang sudah kubayangkan sejak dulu, kursi orang tuaku. Aku memilih kursi yang masih kosong di sisi kiri dekat lorong. Dari situ aku bisa dengan mudah menoleh ke belakang. Aku bisa melihat ketika ayah dan ibu datang, bisa melambai pada mereka. Dan ketika namaku dipanggil nanti, aku bisa menemukan wajah mereka di kerumunan. Pukul 8:05. Ibu belum membalas. Pukul 8:10. Tidak ada kabar. Aku menarik napas panjang, menenangkan diri. Mungkin sinyalnya jelek. Pikirku. Mungkin mereka lagi naik angkot. Saat prosesi pembukaan dimulai, aku tetap menatap layar ponsel beberapa kali. Mengabaikan tatapan teman yang duduk di sebelahku yang terlihat sudah bersama keluarganya lengkap. Ibu mertuanya, ayahnya, kakaknya, bahkan keponakannya ikut datang. 1 jam berlalu. Suara pembawa acara mengumumkan bahwa sesi pemanggilan nama akan dimulai sebentar lagi. Perutku terasa seperti diikat. Lalu ponselku berbunyi. Bukan telepon. Bukan suara riang dari ayah atau ibu yang berkata mereka sudah dekat. Pesan singkat. Dari ibu. Hanya 2 kalimat. Maaf ya Nat. Ibu sama ayah nggak bisa datang. Rani ada final hari ini. Pelatih bilang wajib hadir. Kamu kuat kan? Jantungku tiba-tiba seperti kehilangan irama. Aku membaca pesan itu lagi, berkali-kali. Seolah mencari bagian yang mungkin berubah kalau kulihat untuk 5 kali. Tapi tidak ada yang berubah. Kata-katanya tetap dingin, tetap pendek, tetap menusuk. Aku menggigit bibir bawahku supaya tidak menangis. Dadaku panas seperti ditusuk dari dalam. Bukan marah. Bukan kecewa biasa. Ini rasa yang jauh lebih dalam dari itu. Seperti ada sesuatu yang selama ini kujaga rapuh, lalu pecah tanpa suara. Di saat semua orang berdiri menyambut nama yang dipanggil, menoleh ke belakang melihat senyum bangga keluarganya, aku hanya memeluk kedua tanganku sendiri di pangkuan. Wajahku kupaksa hanya menunjukkan satu ekspresi, tegar. Bahkan ketika namaku dipanggil dan aku berdiri, langkahku terasa goyah seperti kakiku bukan lagi milikku. Suara pembawa acara memanggil dengan lantang. Nadia Putri Ananda, cum laude. Tepuk tangan bergemuruh. Tapi tidak ada suara 2 orang yang paling ingin ku dengar. Tidak ada tangan yang paling ingin kulihat menepuk bangga. Tidak ada mata yang berair bahagia karena anaknya berhasil. Saat aku berjalan naik ke panggung, dunia tampak redup meski lampu panggung terang. Dan dari atas panggung, aku melihat ke arah kursi tamu, barisan yang seharusnya menjadi tempat ayah dan ibu duduk. Kursi itu kosong. 2 kursi kosong yang dalam sekejap menjadi simbol seluruh rasa perih yang menumpuk bertahun-tahun. Aku tersenyum pada kamera kampus. Senyum yang barangkali terlihat indah. Tapi di dalamnya ada luka yang bahkan aku nggak tahu bagaimana menamainya. Ketika kembali ke tempat duduk, ponselku berbunyi lagi. Dari ayah kali ini. Selamat ya. Maaf nggak bisa. Rani harus tampil. Nanti kirim foto ya. Aku menunduk. Bahuku bergetar kecil. Bukan karena aku tidak bisa menahan diri. Aku justru sedang menahan begitu keras sampai seluruh tubuhku terasa kaku. Aku tidak ingin menangis di ruangan yang penuh kebahagiaan ini. Aku tidak ingin jadi satu-satunya yang mendapati mimpinya terasa hampa padahal baru saja digenggam. Di saat semua orang merayakan kemenangan, aku justru merasakan kehilangan. Aku merasa seperti anak kecil yang berdiri sendirian di tengah keramaian, tidak tahu harus pulang kemana. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri, mungkin, selama ini aku yang salah berharap. Langkah-langkah keluar dari aula itu terasa aneh. Seperti aku berjalan,
Tapi kakiku sebenarnya tidak benar-benar menjejak lantai. Seolah tubuhku bergerak, sementara jiwaku tertinggal di dalam ruangan, masih duduk di antara kursi-kursi kecil yang penuh tawa dan kebahagiaan orang lain, yang semuanya terasa bukan milikku. Di luar, halaman kampus dipenuhi suara riang, bunyi kamera, teriakan keluarga memanggil nama anaknya, ucapan selamat bertubi-tubi, dan tawa bahagia yang berhamburan di udara. Bunga-bunga mawar di bawah, balon-balon warna emas mencuri perhatian, bahkan ada yang membawa spanduk besar bertuliskan, "Bangga padamu." Sementara aku, berdiri sendirian, menggenggam map berisi sertifikat dan gelar cum laude yang dulu kuimpikan terasa seperti puncak kehidupan, tapi kini terasa kosong. Hampir seperti prestasi itu kehilangan beratnya karena dua orang yang seharusnya menjadi saksi utama malah memilih hadir di panggung lain. Panggung yang selalu menjadi pusat perhatian keluarga kami. Teleponku kembali bergetar. Aku menatap layarnya meski sudah tahu isinya. Foto Rani di panggung, tersenyum memamerkan gaun cantik yang pernah kubeli sebagian dengan uangku. Ibu menulis, "Rani tadi tampil luar biasa. Kamu sudah lihat? Banggakan adikmu ya." Tidak ada satupun kata menyinggung wisudaku kecuali pesan singkat tadi. Tidak ada, "Maaf ya Nat, ibu sedih nggak bisa datang." Atau, "Kirim foto kamu, ibu pengen lihat." Yang ada hanya kebanggaan untuk Rani. Lagi-lagi Rani. Seperti selalu. Aku memejamkan mata. Ada getaran pelan di dada. Getaran yang tidak menggelegar seperti kemarahan. Tapi lebih seperti kain tipis yang perlahan dirobek dari dalam. Tidak mencolok, tapi menyakitkan secara sunyi. Seolah luka itu tidak butuh darah untuk terlihat nyata. Cukup dengan rasa hilang yang merayap perlahan di setiap sudut hati. Tiba-tiba bahuku disentuh seseorang. Reza berdiri di sampingku, membawa 2 cup kopi dalam plastik. Nafasnya sedikit terengah, seolah tadi dia berlari mencariku. "Nat, hei." Suaranya lembut, hampir seperti seseorang yang takut menyentuh luka yang belum sembuh. "Kamu nggak apa-apa?" Aku menoleh pelan, memaksa bibirku menyunggingkan senyum yang bahkan mataku tahu itu palsu. "Aku baik. Cuma capek." Reza memberikan kopi itu kepadaku. "Aku tahu kamu kuat. Tapi kuat itu bukan berarti kamu harus pura-pura nggak sakit." Aku menatap kopi di tanganku lama. Tetes air di badan cup itu menempel di jariku. Dingin, tapi anehnya jauh lebih hangat dibanding perasaan yang menempel di hatiku saat itu. Aku pikir, mereka bakal datang. Mereka yang rugi, gumamnya. Bukan kamu. Aku ingin percaya kalimat itu. Aku ingin merasa bahwa hari ini tetap berharga meski tanpa mereka. Tapi suara anak kecil dalam diriku, yang dulu selalu memeluk kaki ibu setiap kali pulang dari pasar, yang dulu bangga saat ayah menyisir rambutku sebelum pergi mengaji, suara itu menangis keras, memohon sedikit saja pengakuan. Hanya ingin satu kalimat sederhana, "Ibu bangga sama kamu." Dan begitu aku menyadari itu, air mataku jatuh. Tidak banyak, hanya satu aliran kecil yang meluncur cepat sebelum sempat ku bendung. Aku mengusapnya cepat, takut seseorang melihat. Bukan karena malu menangis, tapi karena aku takut kalau terlalu banyak air mata keluar, aku tidak akan punya cukup kekuatan untuk berhenti. Reza tidak berkata apa-apa. Dia hanya berdiri di sampingku. Diamnya bukan kosong, diamnya terasa seperti pelukan tak tersentuh. Kehadiran yang tidak menuntut aku untuk baik-baik saja. Kehadiran yang cukup menjadi bukti bahwa meski keluargaku tidak ada, aku tidak sepenuhnya sendirian. "Nat." Reza berbicara pelan. "Kamu tahu nggak? Orang bisa salah menilai kamu. Dunia bisa nggak paham usahamu. Tapi satu hal yang aku lihat jelas. Kamu itu tumbuh sendirian, tapi tetap berhasil lurus berdiri. Dan itu, tidak semua orang bisa." Aku terpaku. Kata-katanya seperti air di tanah retak. Tidak menghilangkan retakan, tapi memberi sedikit kehidupan. "Makasih, Re," bisiku. Tapi dalam hati, ada suara yang lain. Suara rapuh yang berkata pelan, hampir seperti doa yang tercekat. "Allah, aku kuat kan? Aku masih kuat kan?" Tidak ada suara dari langit. Tidak ada keajaiban yang tiba-tiba menghapus sakitnya.
Yang ada hanya angin pelan yang melewati wajahku, seperti sebuah sapuan halus yang tidak menjanjikan apa-apa, tapi cukup untuk membuatku berdiri tegak kembali. Aku menarik napas panjang, menghembuskannya perlahan. Dan untuk pertama kalinya hari itu, aku menerima satu kenyataan pahit. Terkadang, luka paling dalam bukan disebabkan ketidakhadiran orang asing, tetapi oleh ketidakhadiran orang yang kita tunggu paling keras. Dan luka seperti itu tidak berteriak. Ia hanya diam, tapi diamnya menancap jauh, seperti benang halus yang mulai mengikat bagian hati yang dulu penuh harapan. Hari ini, aku tidak kehilangan kebanggaan. Aku kehilangan seseorang yang ingin kuberikan kebanggaan itu. Dan itulah yang paling menyakitkan. Malam itu, selepas wisuda, aku kembali ke kos. Tidak ada pesta, tidak ada makan bersama keluarga, tidak ada foto berbingkai yang biasanya dipajang di ruang tamu rumah orang tua. Hanya aku, toga yang masih terlipat rapi di tangan, dan kamar sempit yang sejak dulu menjadi saksi setiap lelahku. Di atas kasur tipis itu, aku duduk lama. Lampu kamar menyala redup, memantulkan bayanganku di dinding yang catnya mulai mengelupas. Di hadapanku ada tumpukan bukti transfer bertahun-tahun, slip gaji, nota pengiriman uang ke rumah setiap bulan, semua tersimpan rapi dalam map plastik bening. Setiap lembar kertas itu saksi bahwa aku pernah percaya, bahwa aku pernah meletakkan hati di tangan orang lain sambil berharap mereka menjaganya. Aku membuka satu persatu. Ada transfer untuk kebutuhan listrik, untuk biaya sekolah Rani, untuk beli baju lombanya, untuk bantu bayar atap rumah yang bocor, untuk membantu ayah saat pekerjaannya macet, untuk kiriman, sedikit tambahan, yang diminta ibu agar Rani bisa latihan ekstra, dan untuk ratusan alasan lain yang tak pernah kukomentari, meski kadang aku harus menahan lapar demi bisa mengirim uang tepat waktu. Aku menelusuri angka-angka itu pelan. Tanganku sempat bergetar. Bukan karena menyesal memberi. Aku tidak pernah menyesal menolong keluargaku. Tapi karena malam itu, aku baru menyadari satu hal pahit yang meletakkan batu berat di dadaku. Semua pengorbananku tidak pernah diingat dengan tulus. Semua pemberianku diterima. Tapi tidak pernah menjadi alasan mereka menomorsatukan aku. Bukan aku yang dipilih hari ini. Bukan aku yang dianggap pantas dirayakan. Di dunia mereka, aku selalu menjadi anak yang kuat, yang ngerti, yang mandiri, yang tidak usah diurus. Mungkin mereka pikir, aku tidak butuh ada yang hadir untukku. Mungkin mereka percaya, aku tidak akan terluka. Mereka lupa, aku tetap anak mereka. Anak yang hatinya sama rapuhnya dengan siapapun. Teleponku berbunyi lagi. Pesan dari ibu. Sudah pulang? Jangan lupa makan. Nanti kalau ada rezeki lagi kirim ya. Rani mau ikut pelatihan tambahan. Finalnya minggu depan besar sekali. Aku berhenti membaca di situ. Rasanya dadaku seperti diremas dari dalam. Pelan tapi kejam. Ada jeda panjang sebelum aku mampu bernapas lagi. Tidak ada satupun kalimat yang menanyakan, hari ini gimana? Atau, ibu sedih nggak bisa datang. Atau, ibu bangga sama kamu. Yang ada hanya permintaan. Lagi, dan lagi. Aku mengatupkan mata. Ada satu titik panas muncul di sudut mata. Cepat tapi tidak pecah seperti sebelumnya. Air mata itu tidak lagi terasa seperti kesedihan murni. Kali ini ada sesuatu yang lain. Kelelahan. Kelelahan yang dalam. Seperti tubuhku sudah menahan beban terlalu lama dan tiba-tiba semua tali yang menahan itu putus bersamaan. Waktu itu, aku tidak marah, tidak benci. Justru hatiku seperti pelan-pelan menjadi dingin. Aku menatap layar telepon lama, lalu mengetik tanpa suara. Iya, Bu. Lalu aku letakkan ponsel di meja. Dan di saat itu, tanpa suara dan tanpa drama, aku membuat keputusan yang sejak tadi sebenarnya sudah menunggu untuk keluar dari pikiranku. Aku tidak akan kirim uang lagi. Bukan karena aku ingin balas dendam. Bukan karena aku ingin membuat mereka sengsara. Bukan karena aku berharap mereka meminta maaf. Aku berhenti karena aku ingin menyelamatkan diriku sendiri.
Sampai kapan aku harus menjadi anak yang kuat kalau satu-satunya alasan mereka menganggapku kuat adalah karena aku tidak pernah dibiarkan terlihat lemah? Sampai kapan aku harus menjadi penopang keluarga sementara aku sendiri tidak pernah mendapatkan sandaran? Aku duduk lebih tegak, menarik napas perlahan dan membiarkannya keluar panjang. Rasanya seperti membuka pintu baru dalam hidupku. Pintu yang selama ini selalu kututup karena aku takut dianggap egois. Padahal, mungkin aku hanya sedang belajar mencintai diriku sendiri juga. Aku meraih tas yang kubawa saat wisuda dan mengeluarkan satu benda kecil, medali penghargaan cum laude. Medali itu berkilau di bawah lampu redup, memantulkan cahaya kecil yang terasa seperti pengingat bahwa aku berhak merasa bangga, meski tidak ada yang melihat. Aku menggenggam medali itu erat. Dan untuk pertama kalinya sejak pagi tadi, aku berkata dengan suara nyaris terdengar, "Nadia, kamu punya dirimu. Itu cukup." Waktu seakan berhenti sejenak. Sunyi menyelimuti kamar, bukan sunyi yang menyedihkan, tapi sunyi yang memberi ruang bagi sesuatu tumbuh. Sebuah kekuatan kecil yang mungkin selama ini tersembunyi di balik segala pengorbanan, keberanian untuk menetapkan batas. Aku menutup mata dan mengucap pelan, "Allah, jika ini ego, ampuni aku. Tapi jika ini caraku menjaga hati yang kau titipkan, kuatkan aku." Di luar jendela, suara kendaraan berlalu lalang seperti biasa. Dunia tidak berhenti. Tapi bagian dalam diriku berubah. Ada garis baru dalam hidupku yang terlukis malam itu. Garis antara mencintai keluarga dan tidak mengorbankan diri sampai habis. Dan garis itu, akhirnya ku tarik. Perlahan, tapi pasti. Pagi setelah wisuda, aku bangun dengan kepala berat. Bukan karena lelah fisik, tapi karena ada awan tebal yang menggantung di tempat yang tidak bisa dijangkau tangan manapun, di dalam dadaku sendiri. Aku duduk di pinggir kasur, memeluk lutut, membiarkan mata menatap lantai dingin yang retaknya menyerupai garis waktu. Setiap garis seperti menyimpan satu cerita perjuangan, dan pagi itu, rasanya semua garis itu mengarah ke satu titik, keputusan yang kubuat semalam. Tidak kirim uang lagi. Keputusan itu masih menggema keras di kepalaku, bukan sebagai teriakan, tapi sebagai bisikan yang terus berulang. Aku mencoba menarik napas panjang, seolah dengan satu tarikan udara aku bisa menghapus seluruh beban itu. Tapi napas yang masuk justru terasa sesak, seperti ada dinding yang menghalangi udara mencapai dasar paru-paruku. Teleponku bergetar. Pesan pertama. Dari ayah. "Pagi, Nat. Rani mau latihan lagi sore. Pelatih bilang butuh kostum tambahan. Bisa bantu?" "Tidak ada. Selamat ya, Nak." "Tidak ada. Maaf ayah nggak bisa hadir." Tidak ada tanya soal hatiku, soal perasaanku. Sejenak aku menatap layar itu kosong. Rasanya seperti menelan sesuatu yang terlalu pahit, tapi tidak bisa dimuntahkan. Seakan aku dipaksa menerima kenyataan bahwa aku tidak pernah benar-benar menjadi pusat dalam keluarga kami. Aku hanya roda yang membantu keluarga berjalan, bukan cahaya yang mereka jaga. Telepon kembali bergetar. Kali ini ibu. "Kenapa nggak balas dari tadi? Uang bulan ini belum ditransfer." "Ibu tunggu ya." Aku mematung. Lalu ada pesan lain masuk, cepat sekali. Seperti mereka takut keinginannya terlambat sampai. "Kamu kan sudah kerja. Masa hal kecil begitu kamu hitung?" Aku menutup mata. Jari-jariku mengepal. Hatiku terhimpit. Bukan karena mereka meminta uang. Aku sudah terbiasa. Tapi karena kalimat itu. Hal kecil. Bertahun-tahun berjalan kaki di bawah hujan hingga sepatu basah bukan hal kecil. Menunda makan demi mereka bukan hal kecil. Menabung sambil menahan diri untuk tidak membeli apapun yang kutahu aku perlu, bukan hal kecil. Tapi bagi mereka, mungkin pengorbananku tidak pernah tampak. Mungkin karena pengorbanan itu tidak bersuara, jadi dianggap biasa. Dan itu menghujamku lebih dalam daripada permintaan uang itu sendiri. Aku mengetik pelan. "Maaf Bu, Nadia nggak bisa kirim lagi." Tangan ini gemetar. Entah karena takut, atau karena akhirnya aku memilih diriku sendiri. Balasan datang begitu cepat seolah ibu tidak butuh waktu berpikir. "Apa maksudmu? Kamu kan anak pertama.
Masa kamu lupa siapa yang membesarkanmu? Kalimat itu memukulku. Aku menggigit bibir sampai rasanya asin. Ingatan-ingatan kecil dari masa lalu bermunculan. Ibu mengikatkan sepatu kecilku saat aku mau masuk TK. Ayah memapahku saat aku sakit demam tinggi di kelas 2 SD. Rani kecil yang memelukku ketika aku pulang sekolah sambil membawa seragam basah karena kehujanan. Aku mencintai mereka. Sampai sekarang aku tetap mencintai mereka. Tapi cinta yang tidak membuatmu berdiri di sisiku ketika aku paling butuh. Apa itu cinta yang sehat? Telepon berbunyi lagi. Kali ini panggilan suara dari ibu. Aku menatapnya lama, tapi tidak menjawab. Aku takut jika ku dengar suaranya. Benteng yang semalam ku bangun rapat akan roboh begitu saja. Telepon berhenti. Beberapa detik kemudian masuk lagi. Masih dari ibu. Lalu pesan suara. Nadia, kamu ini kenapa? Ibu malu sama tetangga kalau mereka tahu kamu pelit begitu. Kalimat itu menusuk di tempat paling sensitif. Bukan karena kata pelitnya, tapi karena alasan yang ibu sebut. Malu pada tetangga, bukan sedih karena anaknya merasa terluka. Aku ingin berteriak. Ingin bilang bahwa aku bukan mesin uang. Bahwa aku juga manusia yang butuh dipeluk. Aku ingin sekali merasa dipilih. Bukan diminta terus-menerus. Tapi suaraku tidak keluar. Yang keluar justru air mata. Bukan seperti kemarin yang jatuh 1-2 tetes. Kali ini deras. Seperti pintu air dibuka dan seluruh sungai emosiku tumpah dalam sekejap. Tapi tangis ini tidak berisik. Tangisnya diam. Yang justru lebih menyakitkan dari rengekan paling keras. Tubuhku berguncang halus. Seolah menunggu ada yang datang memeluk. Namun ruangan ini sunyi. Tidak ada siapapun. Lalu ponselku berbunyi lagi. Nomor ayah. Aku angkat. Bukan karena siap. Tapi karena lelah menghindar. Nadia, kamu ini gimana sih? Orang tua susah. Kamu malah egois. Rani itu harapan keluarga. Kamu harus dukung. Bukan malah kasih beban. Diam. Aku tidak menjawab. Tangisku menetes tanpa suara di sisi pipi. Ayah melanjutkan. Nadanya meninggi. Kamu nggak malu? Sudah kuliah dibantu. Malah begini. Kamu bukan anak kecil lagi. Tanggung jawab itu ya tetap harus jalan. Aku menatap langit-langit. Merasakan seluruh duniaku menyempit jadi ruang 2x2 meter dengan kesedihan yang menggantung di udara. Lalu untuk pertama kalinya dalam percakapan itu, suaraku keluar. Lemah, tapi jelas. Ayah, ibu, pernah nggak mikir kalau aku juga capek? Ada jeda di seberang. Sunyi yang menggantung di ujung telepon. Sunyi yang membuat hatiku semakin hancur karena aku tahu. Mereka tidak menyangka aku akan berkata begitu. Ayah menghela napas. Tapi suaranya tidak melunak. Jangan drama. Nat. Hidup memang capek. Semua orang juga begitu. Klik. Telepon terputus. Aku terdiam. Memegang ponsel itu di tangan seperti memegang pisau yang tak terlihat. Pisau yang tidak memotong kulit. Tapi memotong sesuatu yang jauh lebih dalam, kepercayaanku. Aku rebah pelan ke kasur, menatap bagian langit-langit yang menghitam karena lembab. Mataku kosong, tapi hati penuh. Bukan penuh cinta, penuh luka. Namun di antara rasa sakit itu, ada sebutir kekuatan kecil yang anehnya tetap hidup. Rasa sakit ini bukan tanda aku lemah. Ini tanda bahwa aku sudah terlalu lama bertahan sendirian. Dan rasa bersalah yang sedari tadi memenuhi dadaku, perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Kesadaran bahwa memilih diriku sendiri bukan dosa, tapi bentuk syukur atas hidup yang diberikan Allah. Aku menutup mata dan berbisik. Suara sangat pelan. Allah, jika ini jalannya, kuatkan aku. Jangan biarkan aku kembali hancur karena menahan yang bukan tugasku lagi. Dan perlahan, dengan dada yang masih sesak, aku belajar menerima bahwa mencintai keluarga tidak harus berarti membiarkan diri terluka tanpa batas. Suasana hati manusia itu aneh. Ada hari di mana kita merasa kuat. Seperti dunia ini kecil dan kita bisa menggenggamnya dengan tangan. Tapi ada hari, seperti pagi itu, ketika bangun saja rasanya berat. Seolah udara menekan dada. Aku bangun dengan kepala terasa penuh. Bukan oleh masalah baru,
tapi oleh luka yang belum selesai sembuh. Dengan langkah pelan, aku menuju kamar mandi umum di ujung lorong kos. Kaki rasanya lemah, tubuh seperti berjalan otomatis. Di cermin buram yang digantung seadanya, aku melihat refleksiku, mata sembab, wajah pucat, tapi ada sesuatu yang berbeda. Ada garis tegas tipis di ekspresi wajah itu. Bukan kemarahan, bukan ketakutan, lebih seperti seseorang yang mulai menyadari harga dirinya. Aku mencuci wajah sambil memejamkan mata, membiarkan air dingin mengalir dan menyapu sisa tangis yang entah masih tersisa di kelopak mata. Ketika air jatuh, aku mengingat percakapan dengan ayah kemarin. Kata, egois, masih menempel di telingaku seperti noda yang sulit hilang. Tapi entah kenapa pagi ini, kata itu tidak lagi terasa seperti tuduhan, lebih seperti ujian keyakinan. Di perjalanan menuju tempat kerja, suara langkah kaki di trotoar terdengar jelas. Matahari belum tinggi, tapi udara kota sudah hangat. Pedagang nasi uduk sedang menyiapkan dagangan. Aroma bawang goreng terbang pelan di udara. Biasa, tapi hari ini semua terasa lebih mengena, lebih nyata. Mungkin karena aku mulai benar-benar merasa sendirian. Atau mungkin justru karena untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku mulai berdiri di atas kakiku sendiri, tanpa tali yang mengikat ke belakang. Begitu sampai di kantor, Reza sudah duduk di meja, membuka laptop. Ia menoleh begitu melihatku memasuki ruangan. Nat, suaranya pelan, hati-hati, seperti seseorang yang mengetuk pintu hati yang baru saja direkatkan lem. Kamu oke? Aku mengangguk sedikit. Belum tentu kuat, tapi aku masih di sini. Reza tersenyum samar, senyum yang tidak memaksa. Itu sudah cukup. Kami langsung mulai bekerja. Suara keyboard, suara percakapan ringan di ruangan, bunyi mesin fotokopi, semua itu jadi latar dari pikiranku yang terus bergerak. Ada saat-saat di mana aku hampir meneteskan air mata lagi, tapi ku cegah. Aku tidak mau menangis karena alasan yang sama 2 kali. Air mata kemarin sudah cukup untuk menunjukkan rasa sakitku. Hari ini, aku ingin menunjukkan keteguhan, meski tubuhku masih rapuh. Beberapa jam kemudian, ponselku bergetar. Dari Rani. Nama itu membuat hatiku berhenti sejenak. Aku membuka pesan itu dengan hati-hati, seolah takut ada pisau yang siap menusuk. Kak, boleh bicara? Aku mendesah pelan. Tidak ada kemarahan yang timbul ketika membaca pesan itu. Aneh, justru ada rindu tipis, rindu yang dibungkus luka. Aku mengetik. Ada apa, Ran? Tidak lama, telepon masuk. Rani menelpon, bukan chat. Tanganku sedikit gemetar, tapi aku angkat. Kak, suara Rani lirih. Jauh dari suara ceria yang biasa dia pakai saat bicara tentang lomba. Aku minta maaf. Nada itu pecah di ujung. Suaranya bergetar seperti seseorang yang sudah terlalu lama menahan sesuatu di dalam dada. Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ada bagian diriku yang ingin menutup telinga, tapi ada bagian lain, bagian yang masih kakak, yang tidak kuasa berpaling. Aku lihat postingan kampus kakak tadi. Lanjutnya, semua teman kakak foto sama orang tua mereka. Terus aku sadar, kakak sendirian. Napas Rani tersengal. Kenapa aku nggak ada di sana untuk kakak? Ya? Kenapa aku sibuk mikirin kostum sama panggung? Kenapa aku nggak lihat kakak selama ini tuh berjuang sendirian? Aku menghela napas pelan. Ada gumpalan hangat muncul di tenggorokan. Luka itu terasa halus disentuh oleh suara tulusnya. Seperti luka yang diberi obat tetapi masih sakit disentuh. Ran. Suaraku pelan, sedikit serak. Kakak nggak marah sama kamu. Rani menangis. Bukan menangis manja seperti dulu, tapi tangis seseorang yang baru membuka matanya melihat kenyataan yang tidak ia siap lihat. Aku pikir kakak kuat. Aku pikir kakak nggak butuh ditemenin. Ibu sama ayah bilang kakak pasti ngerti. Tapi aku lihat foto kakak sendirian tadi. Terus aku ngerasa jahat banget. Aku menahan napas. Bukan karena marah. Karena kata-katanya menyentuh bagian paling rapuh di dadaku. Bagian yang tidak kubiarkan siapapun sentuh sejak kemarin. Ran, aku menarik kursi lebih dekat ke meja.
Mencoba bicara dengan suara yang stabil. Aku bukan dinding, Ran. Aku manusia juga. Aku capek. Tapi aku nggak nyalahin kamu. Kamu masih muda. Kamu juga cuma ikut apa yang diajarin ke kamu. Rani terisak. Boleh aku bilang satu hal, Kak? Apa? Aku bangga sama kakak. Maaf aku telat sadar. Ada diam panjang setelah itu. Diam yang tidak menyakitkan. Diam yang justru seperti napas lega setelah sekian lama tenggelam. Aku cuma mau kamu tahu, lanjut Rani pelan. Mulai sekarang, aku mau belajar nggak cuma jadi seseorang yang selalu dilihat. Aku mau belajar lihat orang lain, terutama kakak. Tangisku tidak jatuh. Tidak ada air mata mengalir kali ini. Bukan karena hatiku membatu, tapi karena untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, hatiku mendapat pelukan. Pelukan yang tidak terlihat, tapi cukup kuat untuk membuatku berdiri lebih tegak. Terima kasih, Ran. Bisikku. Setelah telepon ditutup, aku duduk lama. Reza mengintip dari mejanya, memperhatikan wajahku. Kamu kelihatan bernapas lebih dalam, katanya pelan. Aku menarik napas panjang. Ada seseorang yang akhirnya lihat aku. Reza tersenyum, tulus. Kadang, yang pertama melihat bukan dunia, tapi satu jiwa yang mau membuka mata. Dan itu sudah cukup buat mulai sembuh. Aku menunduk, memejamkan mata sejenak. Di hati, sebuah suara kecil berkata, mungkin aku tidak sendirian. Mungkin aku memang harus terluka untuk menemukan siapa yang benar-benar peduli. Dan perlahan, tekanan yang menyesakkan itu mulai memberi ruang bagi sesuatu yang lebih baik. Sebuah awal baru. Sebuah pandangan baru. Sebuah mata yang akhirnya bisa melihat. Bukan hanya dunia, tapi dirinya sendiri. Hari-hari setelah percakapan dengan Rani berjalan dalam ritme yang pelan tapi pasti. Tidak ada perubahan besar yang langsung tampak dari luar. Aku masih bangun pukul 6, masih menyiapkan kopi sachet, masih berjalan kaki ke halte, dan masih duduk di meja kantor yang sama. Tapi ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Sebuah ruang yang dulu penuh luka kini mulai terisi cahaya tipis. Cahaya yang datang dari penerimaan bahwa aku tidak harus selalu menjadi kuat untuk orang lain. Perasaan bersalah yang sempat menghantamku setelah menolak permintaan orang tua perlahan mereda. Bila sebelumnya aku merasa seolah membuka pintu neraka dengan menolak, kini aku mulai melihat pintu itu bukan sebagai pengkhianatan, melainkan batas sehat, garis yang kubuat agar tidak lagi hancur dalam diam. Suatu pagi di kantor, manajerku, Bu Santi, memanggilku ke ruangan. Jemarinya mengetuk meja pelan. Wajahnya serius tapi matanya tampak hangat. Nadia, bisa masuk sebentar? Aku masuk dengan langkah hati-hati. Memastikan napasku teratur. Degup jantungku selalu meningkat setiap kali sebuah panggilan dadakan datang. Mungkin kebiasaan pikiran yang selalu bersiap menghadapi kabar buruk sebelum menerima kabar baik. Silakan duduk, katanya pelan. Aku duduk, meremas tangan di pangkuan, menunggu. Ruangan itu hening beberapa detik. Lalu Bu Santi membuka map folder berwarna biru. Kertas-kertas ditarik keluar. Aku melihat nama dan angka. Dan kemudian, sebuah kalimat yang jatuh pelan, tapi beratnya mampu mengguncang seluruh dadaku. Kami memutuskan memberimu promosi. Aku mengangkat wajah spontan, hampir tidak percaya. Kata itu menggema di kepalaku seperti gema lembut yang menembus kabut pekat. Promosi. Satu kata yang mengandung makna perjalanan, pembuktian, dan pengakuan. Kamu sudah bekerja dengan dedikasi luar biasa. Lanjutnya. Belajar sambil kerja bukan hal mudah, dan kamu tetap memberi hasil terbaik. Ini bukan hadiah, Nadia. Ini pengakuan. Aku ingin bicara, tapi suaraku seperti terjebak di tenggorokan. Yang keluar hanya sehelai napas yang terdengar seperti seseorang baru saja melepaskan beban berat yang ia pikul selama bertahun-tahun. Terima kasih, Bu. Suaraku pecah sedikit. Saya tidak tahu harus bilang apa. Bilang saja kamu bangga pada dirimu. Aku tersenyum lirih. Kalimat itu sederhana, tapi pukulannya lembut dan dalam. Seolah dunia akhirnya berkata, kamu tidak harus menunggu seseorang untuk mengakuimu. Lihatlah dirimu. Kamu sudah layak.
Ketika keluar dari ruangan itu, Reza berdiri tak jauh dari pintu. Entah bagaimana, ia sudah tahu. Tatapannya penuh rasa bangga yang tulus, tanpa sedikit pun rasa iri. Ia menepuk pundakku pelan, seperti orang yang mengerti betapa lama jalan yang kutempuh untuk sampai di titik ini. Selamat, ucapnya singkat, tapi hangat. Dunia akhirnya menyusul. Aku tertawa kecil, bukan tawa lebar, tapi tawa yang datang dari hati yang mulai pulih. Makasih, Re. Aku nggak nyangka. Kamu layak, katanya tegas. Bahkan kalau dunia telat bilang begitu. Di perjalanan pulang, langkahku terasa lebih ringan. Tidak lagi seperti menyeret luka. Udara kota sore itu terasa berbeda, lebih sejuk, atau mungkin hati ini yang mulai lapang. Di halte, aku duduk sambil memandang langit. Awan tipis bergerak perlahan, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa hidup bukan tentang siapa yang hadir untuk kita, tapi tentang bagaimana kita memilih untuk tetap berdiri meski banyak yang tidak melihat. Sesampainya di kos, aku membuka laptop. Notifikasi email masuk. Rupanya Departemen HR mengirim pengumuman resmi tentang promosi. Namaku tertulis jelas, dengan peran baru dan gaji yang meningkat. Aku membaca kalimat itu berkali-kali, memastikan ini bukan mimpi yang akan runtuh saat kubuka mata. Belum sempat aku larut dalam syukur, teleponku berdering. Bukan dari orang tua, bukan dari Rani, dari sebuah akun media lokal yang beberapa waktu lalu pernah membaca kisah singkatku di sosial media kampus. Mereka ingin mewawancaraku tentang perjalanan kuliah sambil bekerja. Apa kami boleh mengangkat cerita perjuanganmu? Banyak mahasiswa lain yang butuh inspirasi. Aku tertegun. Ada rasa hangat merambat di dada. Bukan karena ingin terkenal, tapi karena untuk pertama kalinya, perjuangan yang kulakukan dalam diam akhirnya terdengar oleh dunia. Mereka ingin mendengar kisahmu, Nat. Suara kecil dalam hatiku berkata pelan. Akhirnya, ada ruang untuk suaramu. Setelah telepon itu berakhir, aku berdiri di depan jendela kos, melihat lampu-lampu kota menyala satu persatu seperti bintang yang turun ke bumi. Aku menutup mata sebentar, menarik napas pelan, dan membiarkan kehangatan menyelinap masuk ke sela hati yang dulu nyaris hancur. Allah, suaraku lirih, nyaris menjadi bisikan. Terima kasih sudah membuatku bertahan sampai titik ini. Aku tahu ini bukan akhir. Tapi hari ini, aku merasa hidup. Bukan karena seseorang datang merayakanku. Bukan karena ada tangan memelukku dari belakang. Bukan karena luka itu hilang sepenuhnya. Tapi karena untuk pertama kalinya, aku mulai mengerti bahwa kekuatan sejati bukan hanya bertahan untuk orang lain, melainkan saat seseorang memilih bangkit untuk dirinya sendiri. Dan malam itu, aku tersenyum kecil pada bayanganku di kaca. Senyum yang tidak mencolok, tapi dalam. Senyum seorang perempuan yang mulai mencintai dirinya. Bukan karena ada yang memberitahunya dia layak, tapi karena ia akhirnya bisa melihat dirinya dengan mata yang jujur. Hari Minggu sore, awan menggantung rendah. Seolah kota ini punya rahasia yang belum selesai diucapkan. Aku baru saja selesai mewawancarai narasumber untuk konten kantor ketika ponselku bergetar pelan di dalam tas. Notifikasi muncul berkali-kali. Nomor rumah. Sudah lama aku tidak menerima telepon dari alamat itu. Hatiku berdegup. Ada rasa asing yang menyelinap. Bukan rindu, bukan marah, tapi kehati-hatian. Perasaan seperti membuka pintu yang dulu sering kupaksa tertutup rapat. Telepon berbunyi lagi. Lalu ketiga kalinya. Aku akhirnya menggeser layar. Halo. Di seberang, terdengar suara ibu, tapi aneh. Nadanya terlalu lembut untuk menjadi kebiasaan. Nadia, kamu lagi apa? Nada suara itu membuat dada ini menegang. Ini bukan suara ibu yang biasanya menuntut. Ada tatapan yang tidak terlihat di balik suaranya. Sesuatu yang belum bisa kuterjemahkan. Ada apa, Bu? Ibu menunda sebentar, seperti mencari kalimat yang tepat. Kamu kapan pulang? Ibu sama ayah. Mau ketemu. Kami, kangen. Kata kangen itu seharusnya menghangatkan hati. Tapi anehnya, justru membuatku merasa semakin dingin. Kangen?
Setelah bertahun-tahun aku menjadi kantong harapan mereka? Setelah wisuda yang mereka lewatkan tanpa rasa bersalah? Setelah panggilan penuh tuduhan egois? Tiba-tiba pengen ketemu aja. Lanjut ibu. Ayah juga rindu kamu. Terdengar suara ayah di belakang. Iya Nat, pulang ya. Kita ngobrol. Aku terdiam beberapa detik. Suara dalam diriku berkata, hati-hati. Keheningan itu memanjang sampai akhirnya ibu menambah kalimat. Sama. Nanti Rani juga mau minta doa. Dia mau lomba nasional. Ini yang besar sekali. Kak, banyak juri penting. Kalau dia lolos, hidup kita bisa berubah. Ah, disitulah letaknya. Kalimat yang menjatuhkan semua arti dari kata kangen tadi. Rasa rindu itu ternyata punya syarat. Ada tujuan. Ada agenda. Saya menarik napas. Perlahan. Jadi ibu mau bicara. Soal lombanya Rani. Suara ibu terdengar terkesiap. Tapi ia cepat menutupinya. Bukan itu saja. Nak. Tapi. Ya sekalian. 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 Betapa mudahnya aku dimasukkan sebagai tambahan. Prioritas itu tetap milik panggung adikku. Aku cuma jeda. Aku cuma kursi cadangan yang dipakai kalau diperlukan. Ayah menyela. Suara tegas tapi dipoles seolah hangat. Kamu sekarang kan udah sukses. Semoga bisa bantu jalan Rani. Pelatih bilang biaya nasional ini lumayan. Di situ hatiku mencelos. Tapi bukan karena sedih. Lebih seperti kesadaran yang datang tanpa permisi. Kesadaran bahwa kasih yang kubayangkan selama ini mungkin tak pernah benar-benar utuh untukku. Aku bukan lagi anak kecil yang berpikir bahwa cinta keluarga selalu suci. Aku sudah melihat luka, merasakannya, dan malam itu, aku berdiri di ambang pemahaman yang lebih dewasa. Tidak semua permintaan maaf layak dipercaya hanya karena datang dari darah sendiri. Bu, yah, suaraku tenang. Lebih tenang dari hatiku yang bergemuruh. Kapan terakhir kali kalian tanya kabar Nadia tanpa bicara soal uang atau lomba? Hening. Sunyinya menampar lebih keras daripada kata-kata siapapun. Aku senang kalau Rani sukses. Lanjutku pelan. Tapi tolong, kalau ingin ketemu aku, jangan jadikan itu titipan harapan untuk sesuatu yang lain. Ibu berusaha menahan suaranya agar tidak terdengar panik. Tapi aku mendengar getarannya. Kamu masih sakit hati soal wisuda itu ya? Aku tertawa kecil, namun tidak pahit. Lebih seperti seseorang yang baru saja menemukan jawabannya sendiri. Iya, Bu. Dan itu wajar. Aku juga manusia. Ayah berdeham, seperti mencoba mengalihkan situasi. Sudahlah Nat, ayah sama ibu kan cuma minta kamu datang. Masa kamu perhitungan begitu? Kalimat itu, yang selama ini membentuk lukaku, kembali muncul. Tapi kali ini, aku tidak tersayat olehnya. Aku berdiri dari dudukku, berjalan ke jendela kosku, memandang pemandangan sore yang perlahan berganti warna. Aku bukannya perhitungan. Aku cuma belajar menghargai diriku sendiri. Ibu terdiam. Ayah tidak menyela. Untuk pertama kalinya, sunyi itu bukan milik kelemahan, melainkan kekuatan. Aku tidak menutup pintu. Tapi aku juga tidak membiarkan pintu itu diinjak lagi. Aku sayang sama kalian. Lanjutku, suara pelan namun kokoh. Tapi sayangnya tidak berarti aku harus terus mengorbankan diri. Di ujung sana, suara ibu terdengar parau. Jadi, kamu nggak mau bantu Rani? Aku menutup mata. Bukan untuk menghindari pertanyaan, tapi untuk memberi diriku ruang bernapas. Nanti kalau aku datang, kita bicara sebagai keluarga. Bukan sebagai seseorang yang diminta memberi lebih lagi. Lalu aku tutup telepon pelan. Bukan membanting, bukan tergesa. Seperlahan aku memutuskan hubungan finansial itu dulu. Karena aku tahu, hal-hal yang rapuh tidak perlu dihancurkan keras-keras. Cukup dilepas. Perlahan. Tegas. Teleponku tidak berbunyi lagi malam itu. Tidak ada pesan protes. Tidak ada teriakan. Tidak ada permintaan mendesak. Hanya sunyi yang menggantung seperti kemarin-kemarin. Tapi rasanya berbeda kali ini. Sunyi itu tidak menekan.
Sunyi itu justru memberi ruang untukku bernapas. Kamar kosku yang kecil terasa hangat untuk pertama kalinya. Bukan karena lampu, bukan karena udara, tetapi karena ada sesuatu di dalam dada yang mulai pulih. Aku tidak menangis malam itu. Tidak ada lagi air mata penyesalan. Yang ada hanya perasaan tenang yang mengalir seperti air sungai yang akhirnya menemukan jalannya sendiri. Aku duduk, memeluk diri sendiri perlahan. Suara hati yang dulu gemetar kini berbicara lebih jelas. Kamu tidak kehilangan keluarga. Kamu baru saja menemukan dirimu. Dan saat malam turun penuh, aku tahu, bukan dunia yang berubah. Aku yang sedang belajar berjalan dengan cara baru, tidak lagi memohon dilihat, melainkan memilih untuk terlihat oleh diriku sendiri. Beberapa minggu setelah percakapan itu, hidup berjalan dengan sunyi yang berbeda. Bukan sunyi kosong. Sunyi itu lebih seperti ruang baru yang sedang kubangun, bata demi bata, di dalam diriku. Kadang sakit, kadang menyeramkan, tapi juga menenangkan. Seperti memasuki rumah yang belum selesai. Tapi kamu tahu suatu hari rumah itu akan menjadi tempat paling aman bagimu. Di kantor, aku tenggelam dalam pekerjaan, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai bukti bahwa aku bisa berdiri atas nama diriku sendiri. Promosi yang kuterima membuat jam kerjaku lebih sibuk, namun setiap kali aku mengetik laporan atau memimpin meeting kecil, ada rasa bangga yang perlahan tumbuh tanpa perlu ada yang mengakuinya. Hari Sabtu itu, aku pulang ke kampung. Bukan karena diminta berkali-kali, bukan karena merasa bersalah, tapi karena hatiku akhirnya siap. Ada kalimat yang muncul di kepalaku saat aku membeli tiket bus. Aku pulang bukan untuk menyerah. Aku pulang untuk menutup luka yang lama tetap terbuka. Perjalanan 3 jam itu terasa seperti perjalanan lintas waktu. Setiap kilometer membawa kenangan, masa kecil, tawa bersama Rani, pelukan ibu saat aku sakit, masa-masa sebelum panggung dan ekspektasi mengambil alih rumah kami. Sesampainya di depan rumah, suara ayam berkokok dan aroma tanah basah menyambutku. Rumah itu masih sama, dinding catnya sedikit mengelupas. Bunga-bunga kecil di pot depan tumbuh liar. Tapi hari itu, ada satu hal berbeda. Di depan pintu, ada kursi plastik kecil kosong, seolah menunggu seseorang untuk duduk dan menghela napas panjang sebelum masuk. Aku mengetuk pelan. Pintu terbuka. Rani berdiri di ambang pintu, tidak dengan gaun kontes atau make-up tebal seperti biasanya. Ia memakai kaos oversize dan celana training. Rambutnya diikat seadanya. Mata itu, mata yang dulu penuh ambisi dan kilau panggung, kini terlihat lebih tenang, padat, dan jujur. "Kak," suaranya bergetar kecil. Aku tersenyum tipis. "Hai." Ia memelukku. Tidak meledak-ledak, tidak dramatis. Pelukan itu pelan, seperti seseorang yang takut merusak sesuatu yang sedang tumbuh kembali. "Kak, aku mundur dari kontes nasional," katanya tiba-tiba. Aku menegang. "Kenapa?" Rani melepaskan pelukan, menatapku dengan mata yang kini seperti cermin jiwanya sendiri. Lebih matang, lebih sadar. "Aku lelah. Aku capek hidup untuk tepuk tangan orang lain. Aku capek ngerasa harus menang biar dianggap berarti. Aku sadar. Aku selama ini ikut dorongan ibu dan ayah. Bukan suaraku sendiri." Hatiku bergetar pelan. Aku melihat bukan adikku yang dulu, tapi perempuan muda yang baru menemukan dirinya, seperti aku. Aku mau sekolah lagi, lanjutnya. Mau belajar dari awal. Nggak mau hidup cuma buat kontes. Can I start over? Aku mengangguk. Tidak ada kata yang keluar. Tapi adikku mengerti. Ia menggenggam tanganku sebentar, lalu masuk ke dalam, meninggalkan ruang agar aku bicara dengan ibu dan ayah. Aku melangkah perlahan ke ruang tamu. Ayah duduk di kursi bambu. Pandangannya turun. Ibu berdiri, memegang gelas air. Tangannya gemetar. Keduanya terlihat lebih kecil dari yang kuingat. Bukan secara fisik, tapi secara ego. Mungkin bukan aku saja yang jatuh. Mereka juga tersandung oleh harapan yang terlalu berat mereka pikul sendiri. "Nadia," kata ayah akhirnya. "Maaf." Hanya satu kata. Tapi getaran di ujung suaranya tidak bisa disembunyikan.
Ibu duduk perlahan, menunduk. Ibu salah. Air matanya jatuh. Bukan tangis dramatis, tapi tangis yang lahir dari penyesalan yang lama ditahan. Ia mengusap wajahnya. Suaranya patah-patah. Ibu cuma takut. Takut kalau hidup kita nggak membaik. Takut kalau Rani nggak bisa jadi kebanggaan. Ibu bahkan lupa. Kalau kamu sudah jadi kebanggaan duluan. Aku merasakan sesuatu pecah. Tapi bukan hati. Lebih seperti tembok keras yang selama ini kubangun perlahan runtuh untuk memberi ruang pada pengertian. Aku nggak butuh kalian bangga. Jawabku lembut. Aku cuma ingin kalian ada. Ayah menatapku. Matanya memerah. Ayah terlalu keras. Ayah, salah nilai kamu. Aku mendekat. Untuk pertama kalinya, aku melihat mereka bukan sebagai orang tua yang tidak pernah mengerti, tetapi sebagai manusia yang juga bisa takut, salah, dan tersesat dalam ambisi. Kita bisa mulai dari awal, kataku pelan. Tapi kali ini, tanpa beban saling tuntut. Ibu mengangguk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Mau, nak, mau sekali. Aku memeluknya. Pelukan itu tidak memperbaiki semua luka seketika, tapi cukup untuk mulai menenun kembali benang-benang yang pernah putus. Di pelukan itu, aku berkata pelan, tanpa suara keras, hanya getaran hati. Aku pulang bukan untuk kembali jadi penopang. Aku pulang untuk jadi anak. Senja mulai turun. Cahaya jingga masuk melalui jendela kecil rumah. Seperti restu dari langit yang tidak bersuara namun terasa. Pierre Ching. Sunyi, tapi hangat. Saat aku keluar rumah sore itu, aku melihat sesuatu yang membuatku berhenti. Seorang nenek tetangga sedang menyiram bunga di depan rumahnya. Rambutnya sudah putih. Tangannya keriput. Dialah satu-satunya orang yang dulu diam-diam membantuku bayar buku ketika aku SMA, tanpa pernah meminta balas atau menceritakan pada orang lain. Ia tersenyum pelan melihatku. Kamu pulang, nak? Aku mengangguk pelan. Iya, Nek. Nenek itu mengusap bahuku. Rumah itu bukan tempat yang sempurna, tapi tempat kamu kembali belajar jadi manusia. Aku menunduk, menahan rasa haru yang menyelinap hangat ke setiap sudut dadaku. Aku belum balas kebaikan nenek, bisikku. Nenek tersenyum. Kebaikan tidak perlu dibalas. Cukup diteruskan. Dan saat matahari turun sempurna di horizon, aku tahu satu hal. Aku tidak pernah kehilangan keluarga. Aku hanya perlu menemukan cara baru untuk mencintai mereka, tanpa kehilangan diriku sendiri. Di jalan pulang, aku melangkah pelan. Setiap langkah terasa ringan, seolah bumi sedang menopangku tanpa aku minta. Aku menatap langit yang berwarna tembaga, lalu berbisik pelan. Allah, terima kasih. Luka ini tidak memusnahkanku. Luka ini membentukku. Hari itu, aku tidak pulang sebagai korban, bukan pula sebagai pahlawan. Aku pulang sebagai seseorang yang belajar akhirnya, bahwa mencintai juga berarti membatasi, dan memaafkan juga berarti memilih cara hidup yang tidak melukai lagi. Dan di langkah itu, babak baru dimulai, bukan dengan tepuk tangan, bukan dengan panggung, tapi dengan hati yang akhirnya pulang ke dirinya sendiri.